Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang penerapan hukum hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yaitu terdiri dari saya Hafiz Fauzi Faturrahman, NIM 18112345. Kemudian Prasetyo Adi Nugroho, NIM 18112382. Kemudian Suryadi, NIM 18112317. Pengertian HAM. Hak asasi manusia, HAM, ialah hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu. Tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Next. Latar belakang HAM. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional yang merasa sangat prihatin dengan dampak yang ditimbulkan oleh perang berupaya untuk mencegah kembali terjadinya peperangan. Perang antar negara memang tidak lagi banyak terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Apabila negara-negara sebelumnya menggunakan perang sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antar negara, maka saat ini negara-negara menggunakan penyelesaian sengketa secara damai. Meskipun perang antar negara tidak lagi banyak mewarnai hubungan internasional, akan tetapi tidak berarti bahwa konflik bersenjata tidak lagi banyak terjadi. Saat ini konflik bersenjata yang banyak terjadi adalah konflik bersenjata non-internasional. Hubungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Hubungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia saat ini telah menarik perhatian dari banyak para ahli hukum. Permasalahan ini penting untuk dikaji dari segi teoretis maupun untuk kegunaan secara praktis di lapangan. Perdebatan mengenai hubungan antar kedua bidang hukum ini mulai sekitar akhir tahun 1960-an. Karena bidang hukum ini sebagian besar mengatur hubungan antar negara, adapun hukum hak asasi manusia mulai 104 volume nomor 4 nomor 1 Jurnal Ilmu Hukum masuk ke dalam hukum internasional publik setelah Perang Dunia Kedua sebagai akibat dari keprihatinan terhadap para korban Perang Dunia I. Sejumlah peristiwa dalam masyarakat internasional kemudian melahirkan suatu pandangan yang berbeda dan menantang pandangan separatis. Adanya keprihatinan yang luas terhadap berbagai peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia di penjuru dunia serta keinginan untuk mengambil tindakan guna memberikan pelindungan yang lebih baik secara tidak langsung telah mendorong secara perlahan lahirnya suatu pandangan baru mengenai hubungan antar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Terdapat jumlah alasan untuk hal ini, yaitu pertama, bahwa tujuan dasar kedua bidang hukum ini sama, yaitu untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari tindakan kekerasan, penindasan, maupun pelanggaran. Biasanya dalam suatu situasi di mana mereka tidak dapat melindungi dirinya. Kedua, bidang hukum ini terjadi suatu perkembangan pemikiran bahwa aturan hukum humaniter internasional seharusnya diperluas fungsi perlindungannya.
hingga mencakup pada populasi penduduk sipil selama konflik bersenjata non-internasional yang merupakan bidang hukum hak asasi manusia. Terlepas dari adanya perbedaan mengenai bagaimana hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, teori integrasionis dan teori komplementaris pada dasarnya mengenai penggunaan hukum hak asasi manusia untuk diterapkan bersama-sama dengan hukum humaniter internasional pada situasi konflik bersenjata. Pandangan ini merupakan pandangan yang telah diterima secara umum pada saat ini. Hanya sedikit negara ataupun ahli yang masih menolak penerapan hukum hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata. Penerapan hukum hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional bukanlah merupakan satu-satunya kerangka hukum yang relevan dengan situasi konflik bersenjata non-internasional. Secara umum telah diterima bahwa di samping adanya sedikit yang memiliki pandangan berbeda dan menolak, termasuk Amerika Serikat, hukum hak asasi manusia dapat diterapkan bersama-sama dengan hukum humaniter internasional pada situasi konflik bersenjata. Dan bahwa hukum hak asasi manusia dapat berlaku ekstrateritorial apabila kedua bidang hukum tersebut mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda, maka hukum manakah yang akan diberlakukan? Pertanyaan ini sangat penting karena akan menentukan hukum yang diberlakukan. Pertanyaan mengenai bagaimana hukum antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dijawab oleh Mahkamah Internasional pada kasus legalitas penggunaan nuklir. Pada kasus ini, Mahkamah menggunakan asas lex specialis guna menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum humaniter internasional dengan hukum hak asasi manusia. Selanjutnya akan disampaikan Mas Prasetyo Adi Nugroho. Selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat menyulitkan bagi pelaksanaan hukum hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata adalah yang pertama yaitu masih adanya sedikit negara yang menolak penggunaan hukum hak asasi manusia pada situasi konflik bersenjata. Poin yang kedua yaitu negara-negara anggota pasukan multinasional dapat saja terikat oleh perjanjian internasional hak asasi manusia yang berbeda, termasuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga memiliki kewajiban hukum yang berbeda. Poin yang ketiga yaitu sampai di mana tepatnya hukum hak asasi manusia dapat diberlakukan secara ekstrateritorial masih belum jelas. Poin yang keempat yaitu isu hukum yang belum dijawab oleh salah satu badan peradilan atau badan lainnya adalah apakah negara harus mencabut kewajiban hak asasi manusia mereka untuk melindungi kebebasan individu guna melakukan penahanan terhadap orang-orang di luar wilayah negara tanpa menyediakan peninjauan habeas corpus. Selanjutnya itu hubungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Yang pertama yaitu penerapan prinsip lex specialis harus melihat pada situasi konkret dan dalam kaitannya dengan aturan hukum lainnya. Yang kedua yaitu lex specialis complementa bukan lex specialis derogat yang digunakan dalam penafsirkan hubungan antara hukum humaniter internasional dengan hukum hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Suryadi. Selanjutnya ada kesimpulan bahwasannya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia memiliki tujuan yang dasar yang sama, yaitu untuk melindungi hak dasar manusia dari tindakan kekerasan, penindasan maupun pelanggaran HAM. Biasanya
dalam satu situasi di mana mereka tidak dapat melindungi dirinya. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang merupakan persoalan hukum humaniter internasional juga merupakan persoalan hukum hak asasi manusia. Penerapan hukum hak asasi manusia pada saat konflik bersenjata muncul kemungkinan terjadi penentangan norma-norma yang berlaku dan hukum humaniter internasional. Untuk mengatasi permasalahan hukum berupa pertentangan norma, maka dapat digunakan prinsip lex specialis. Mungkin cukup itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih.